Luar biasa. Tepuk tangan untuk MC dan operator kita. Dahsyat ya. Hampir bulan ke-6 kita di Serlangun. Dulu MC-nya saya, malah nggak ada MC, nggak ada operator. Saya sambil ngomong sambil ngetik-ngetik operator, ya. Betul nggak? Masih ingat yang sama-sama berjuang? Ya. Sekarang sudah ada MC yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Ya. Ditemukan juga operator yang handal nantinya ke depannya, tepuk tangan juga. Dan yang pastinya saya bangga sekali pada hari ini karena bertemu dengan calon-calon miliarder TH Network di depan saya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bukan untuk menggurui atau mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Setuju nggak? Ya. Jadi kita sama-sama bagaimana cara sukses di TH Network lebih mudah, lebih cepat, lebih bersistem. Setuju? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pernah ke rumah sakit, Bu? Pernah? Ibu yang baru pernah ke rumah sakit? Kalau nanya sama orang yang sakit waktu itu, jenguk, begitu ditanya, apa kabar? Biasanya jawabnya apa? Biasanya jarang sih ngomong sakit. Alhamdulillah sehat. Betul nggak? Alhamdulillah adalah mendingannya. Betul? Tapi dia berdiri nggak? Dia bergerak nggak? Ya itu sama kayak barusan tadi. Sehat, sukses, bahagia. Sambil duduk. Nggak sehat. Betul nggak? Kalau sehat tuh berdiri dari bangku nyaman Anda. Setuju? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Itu baru sehat. Betul nggak? Sehat, sukses, bahagia. Sambil apa beda sama rumah sakit? Betul nggak kira-kira? Jadi kalau sehat itu butuh tindakan, bukan hanya ucapan tapi tindakan. Makanya orang itu melihat tindakan Anda, bukan ucapan Anda. Orang yang berucap sambil bertindak itu lebih memotivasi daripada orang yang banyak teori tapi cuma duduk di rumah. Setuju? Siap jadi trainer-trainer hebat? Ya, insya Allah siap. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita belajar special meeting. Materi ini tidak akan ada Anda dapatkan di luar sana. Makanya setiap special meeting, Anda yang bawa 2 leg langsung, pasti Anda cepat bertumbuh bisnisnya. Siapa yang bawa 2 leg? Angkat tangan. Mantap. Selek. 1 leg? Ada? Ya, 1. Ada lagi? Ibu ada bawa 1 leg? 2 leg? 1. Pak, leg itu apa? Saya malah nge-lag. Ya, saya nge-lag Pak. Otak saya langsung nge-lag. Ya, 1 leg itu 1 jalur, 1 kaki, 1 grup saja. Tapi kalau 2 grup kiri dan kanan. Makanya kalau Anda bawa 2 leg, pasti bisnisnya bertumbuh cepat. Tapi kalau bawa selek, makanya banyak selek tuh sama timnya. Dikit-dikit selek. Saya selek sama tim saya tuh. Ya, nyakitin hati omongannya. Wah, benar nggak? Karena nggak pernah ikut pertemuan. Kalau di pertemuan ini kita kocek hatinya. Nih orang-orang yang siap dikocek hari ini. Betul? Barusan tadi udah dikocek sama Mom Ihda. Sampai kau bahasa ya kan, bahasa Riau, betul nggak? Tuh. Mantap nggak orang Sumatera? Ya, yang Jawa, ojo tersinggung ya. Oke? Ya, itulah kita Sumatera. Sebenarnya Bangka Belitung juga begitu. Cuman karena makanya kita diwajibkan untuk membaca buku, ikut public speaking kata Mom Ida tadi, supaya untuk memperbaikin kosakata dan mempertajam apa body language kita, mempertajam apa lagi? Ibu lihat saya terpesona apa Bu? Ya, ada bahasannya apa Bang Hasim, jangan ini ya, sabar, istighfar ya. Saya kalau ibu-ibu nih banyak istighfar, makanya saya maunya bapak-bapak depan ya. Ya, banyak yang istighfar ya. Tuh, ya, ibu istighfar ya. Saya udah punya istri, sabar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, siap belajar? Oke. Handling objection, menangani keberatan prospekan.
tadi Mom Ida tadi sebenarnya sedikit sudah memberikan handling objection. Handling objection ini sangat penting. Karena kadang-kadang kita di lapangan tuh ketemu kendala-kendala, betul nggak? Pasti ketemu kendala-kendala. Cuman setiap kendala-kendala itu banyak yang bengong. Ini jangan-jangan produk murah ya? Jawabnya nggak ngerti, betul nggak? Ini jangan-jangan teh kerinci yang dipakai nih. Ya juga ya, betul nggak? Ini kata menteri plastik ya, betul nggak? Nah, makanya itu adalah keberatan-keberatan di lapangan. Ya, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menjadikan berat jadi ringan. Ya, dan nanti kedepannya teman-teman dalam ruangan ini menjadi orang-orang yang master di THNU. Ya, siap? Siap kayak Mom Ida punya Mercy? Mercy Mom Ida tadi tinggi rupanya. Bannya juga tinggi. Berarti kayaknya cocok Sarlangun. Tapi jangan bawa di SPE. Itu setinggi apapun Mercy Anda jebol. Ya. Ya, pastikan tuh di kota-kota saja. Siap? Ya. Tadi ya kemarin baru tim kita ya Ibu Dewi itu baru beli mobil juga warna merah di depan. Ya. Pengen semuanya seperti itu? Nah, ya nanti doakan lagi kita juga upgrade ya. Ya kemarin upgrade warna hitam berubah warna putih. Nah nanti berubah warna putih juga. Tapi tahunya agak beda. Setuju nggak? Amin nggak? Ya. Mudah-mudahan pertemuan bulan depan yang putih di depan sudah berubah menjadi expander. Doakan. Ya. Sebenarnya sekelas juga. Yang di depan kan Terios ya. Nanti berubah jadi expander. Anda lihat nggak bumper tadi? Lihat nggak? Lihat video saya tadi? Pakai motor? Itu tau nggak motor siapa? Motor karyawan saya. Motor siapa? Saya nggak punya motor lagi, saya nggak punya mobil lagi. Sampai karyawan saya tanya, Pak mobilnya mana? Mau saya jual, saya mau ganti baru. Padahal hari itu saya lagi bangkrut. Jadi kalau Anda yang masih punya motor, berarti lebih baik daripada saya. Anda yang ada di sini hutangnya di atas 1 miliar, berarti masih baik daripada saya. Karena ginjal ada yang jual 1 miliar kan? Ginjal saya dijual baru lunas hutang saya. Jadi teman-teman yang banyak mengeluh jalankan bisnis THNU, bukan Anda tidak bisa, bukan Anda tidak sanggup, cuman Anda belum tahu caranya. Makanya setiap ada special meeting wajib dan mengikutkan tim. Paham? Siap? Ini ada special meeting pertama sama siapa Bu? Dewean. Bulan kedua Dewean meneh. Bulan ketiga Dewean meneh. Ikut MLM? Apa ikut apa? Betul nggak? Sendirian terus. Yang maaf, yang masih single, mau nggak sendirian terus? Astagfirullahaladzim. Ya? Ibu ya maksudnya ya kan? Pengen berdua Bu? Ingin. Mau? Nah, makanya ibu harus pasang tajur. Prospecting. Homie? Ya bukan pula cari jodoh, hometing juga. Ya, maksudnya kerjanya ya. Jangan pula nanti sistem di THN dipakai untuk cari jodoh. Hometing. Bapak-bapak di sini, saya kebetulan seorang janda ya gitu kan. Nah, kebetulan saya punya amin. Ya. Oke, next. Ada 8 hal keberatan-keberatan di lapangan. Ini 8 hal keberatan kita di lapangan yang biasanya secara umum. Ya, banyak yang lain-lain ya. Cuman di sini saya nggak buat yang dilempar piring, yang dilempar gelas saya nggak buat ya. Itu memang berat sekali ya. Tapi kami pernah terjadi seperti itu. Ya, tapi 8 hal ini insya Allah akan membantu Anda untuk meringankan jawaban-jawaban di lapangan. Paham? Oke, next. Yang pertama adalah produknya mahal. Betul nggak? Ya. Pak, produknya mahal, Pak. Waduh. Cara jawabnya jangan langsung, iya Pak, mahal memang betul Pak. Kalau nggak tuh Bapak belinya 2 saset teh aja mau nggak? Atau kalau nggak sanggup 2 saset teh, 2 sendok teh. 15.000 cukup deh kayaknya, ya. Itu kalau kita kurang punya mental. Tapi kalau kita punya mental, bagaimana cara jawabnya? Bapak udah sakitnya udah berapa tahun? Oh, saya udah 15 tahun.
Oh begitu. Bapak kalau boleh tahu Pak, 15 tahun ini berobatnya kemana? Saya sudah ke dokter ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Oke, kalau boleh saya tahu, itu pasti dokter-dokter yang berkualitas Pak ya? Iya, dokter-dokter yang apa canggih-canggih ya? Iya, itu kira-kira udah berapa, 15 tahun udah ngabisin duit berapa Pak? Wih, satu Pajero ada mungkin. Loh Pak, saya pentil Pajero aja nggak sampai Pak harganya Pak. Harga pentil Pajero itu ratusan ribu. Ini cuma 250.000 untuk 2 bulan loh Pak. Berarti lebih murah dong daripada harga Bapak berobat 15 tahun. Paham? Nah. Ya, jangan ketika orang nanya mahal langsung kita down. Jadi apalagi ya kalau kadang-kadang kita nengok di sosmed harganya 150.000, betul nggak? 120.000, kita udah down. Kata Mom Ida tadi, biarpun 1.000 dia jual, betul nggak? Bodoh amat. Sekarang saya tanya sama teman-teman, harga teh berapa? Beli ke perusahaannya berapa? 170.000. Berarti untungnya berapa? 80.000. TLI itu jualnya 190.000, misal ya. Bu Eni jualnya 250. TLI untungnya berapa? 20.000. Bu ini siapa yang rugi sebenarnya? Karena cuman ngejar poin. Ternyata sampai ngejar poin kena ambeien. Belum nyampe poin rewardnya udah ambeien. Si Bu Eni karena dia jualnya banyak tadi untungnya, belum nyampe ambeien tapi sudah terbeli mobil karena keuntungan langsungnya. Paham? Jangan undercutting Sarlangun. Kalau ada yang undercutting, saya cut langsung. Bisnislah yang jujur, berdaganglah yang jujur, karena kejujuran membawa keberkahan. Jangan sekali-sekali rugikan orang lain, jangan sekali-sekali sakiti orang lain, karena itu akan berdampak balik ke kita. Betul nggak? Ya lempeng-lempeng aja lah jalankan. Nggak ada untung Anda hari itu berarti belum rezeki kerja lagi besok. Betul nggak? Ada tim saya nangis, Pak, saya selama ini jalankan THN. Saya ikut Bapak lah pokoknya intinya. Selama ikut Bapak ini saya sudah terjual sawit, saya sudah terjual ini, utang saya banyak. Oh ya, selama ikut saya, iya. Terus Ibu presentasinya berapa kali sehari? Sebulan 2 kali. Pak, jangankan jalankan THN, buka konternya tutup kalau kayak itu. Betul nggak? Paham nggak kira-kira? Jadi kita jalankan THN ini jangan kayak kepet. Join tiba-tiba pengen dapat duit, nuyul, harus kerja. Kalau ngepet kerja juga nggak? Kalau nggak percaya saya jaga lilin, Bapak yang Ibu yang jadi kepet. Nah, coba kerja nggak? Keluar rumah nggak? Kalau ketahuan digebuk orang nggak? Nah, itu pun kerja, ngepet pun kerja. Nuyul ngerja nggak? Nggak bisa kita beli tuyul tiba-tiba disuruh ke rumahnya, nyasar dia Pak. Harus Anda ke depan rumahnya. Jadi depan rumahnya Anda gendong-gendong begini. Nah nanti rumah orang itu habis duitnya. Oh, Pak Sandi kok tahu? Kata orang. Ya. Tuh, saya bukan pemainnya. Ya. Oke, jadi kalau produknya mahal, jadi kita jawabannya apa? Tanya dulu berapa lama dia sakitnya, belajar apa berobatnya di mana, betul nggak? Selama ini udah jual apa aja, kerbau, sapi, apa kebun udah dijual. Loh kita nggak perlu jual apa-apa. Ada cuma 250.000, betul nggak? Sepaket sebulannya berapa biasanya Mbak ini? Kalau untuk orang sakit diabetes sebulannya paketnya berapa? 3.250.000. Hafal ya, 3.250.000 untuk 1 bulan. Primsel 6, Piribus 6, T1. Itu paket ajaib kita, betul nggak? Kasih. Sebulan kemudian orangnya udah bisa jalan, betul nggak? Orangnya berduit bulan depan follow up. Kasih jual kacamata. Betul? Nah makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita paham cara membuka paradigma orang, itu sebenarnya di lapangan itu paling enak. Ngerti? Jadi tugas kita ini membuka paradigma. Makanya kenapa Pak, Bu, ayo dengar audio ya setiap pagi, ada didengar? Hah? Ada didengar?
Lagu aja ya dah. Biarkan aku bunuh diri, biar aku mati saja. Itu yang didengarkan. Makanya Anda nggak hidup-hidup di THN. Makanya Bapak Ibu sekalian, audio yang saya kirim ke grup, walaupun itu dari perusahaan lain, Anda dengar. Ambil ilmunya, Anda ubah ke apa? THN, begitu. Jangan kan kita kan bukan kaset kita. Jangan terlalu kolot juga. Ambil ilmunya, taruh di perusahaan kita. Ambil yang baik-baiknya. Paham nggak kira-kira? Makanya siap dengar audio? Ya. Ini kalau disuruh maju satu belum pasti ngomongnya begitu. Karena nggak dengerin audio. Pak, kenapa Pak? Saya sulit sekali menjelaskannya. Karena Anda tidak mendengar. Anda tahu lagu? Bisa nyanyi, Bu? Ibu Sadima? Yang lagu Mati Saja Diriku? Nah, kenapa kita hafal? Karena kita mendengar berkali-kali. Makanya kalau kita itu Pak mendengar audio positif, begitu ketemu lapangan ada ucapan mirip kayak audio itu, kita akan terlontar otomatis. Makanya Pak, saya nggak bisa ngomong. Pasti kupingnya nggak terpakai, makanya mulutnya nggak keluar. Anda tahu gilingan? Gilingan daging tahu? Masukin keluarnya beda kan? Masukin keluarnya daging juga nggak? Tapi daging juga, masukin keluarnya roti kan nggak mungkin. Masukin daging keluarnya daging, tapi beda kan bentuknya. Jadi lebih lembut, betul nggak? Makanya Anda dengerin pengalaman Anda perbaiki. Ya, Anda dengar yang positif, kayaknya masih kasar. Ketika di lapangan, Anda perbaikin. Seperti itu. Makanya kupingnya untuk mendengar. Siap? Paham? Tepuk tangan. Ya. Next. Saya nggak ada uang, betul nggak? Pak, nggak ada uang. Jangan percaya Bapak Ibu sekalian. Kami udah pernah coba prospek ke rumah ibu-ibu. Rumahnya gubuk. Waduh, jangankan beli satu paket. Ini satu botol pun nggak ada bakal terbeli ini. Jadi udah dicek, ceknya pun kita diskonkan. Karena nengok gubuk, ya rumah di tengah-tengah sawah, ada nggak mungkin ini. Udahlah Bu, berapa jadinya nak? Ini ibu beli 2 sloki, ini cuma 10.000. Ini pilnya, minyak ikannya cuman lima aja. 5 aja ini sekitar 50.000. Jadi ibu beli yang ini aja. Loh, nggak botolan nak, nggak usah Bu, beli aja, cicip aja dulu. Kalau ibu nanti enak, baru beli lagi sepaket, gitu ya. Nah, begitu saya susun barang, tiba-tiba mobil Fortuner masuk, mampir ke rumah itu, ceprek. Mak, beli apa Mak? Ini beli obat herbal dari anak nih. Berapa? 70.000 semuanya. Oh, 70.000. Oh, saya tanya, itu siapa Bu? Anak di dinas kesehatan. Oh, kalau Mak nak apa kayak beli, kabari aku nak ngomong 2 juta, ada enak lagi. Paham? Ini gara-gara kita lihat bungkusnya Bapak Ibu sekalian. Siapapun orangnya bantai, satu bulan, satu paket. Paham? Siapapun orangnya satu paket. Udah dikocek, nggak ketemu juga, baru setengah paket. Dikocek, nggak keluar juga, 1 teh aja. Jangan sampai nggak keluar. Paham? Gitu ya. Yang penting jangan menyerah dalam pertempuran. Selagi belum tumbang, gas terus. Paham? Kalau tumbang, angkat tangan sudah. Wasit udah bilang stop, baru. Tapi kita petarung ini tak pantang menyerah. Sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang. Oke? Jadi kalau nggak ada uang, jangan terlena, jangan terperdaya dengan ucapan mereka. Kocek terus Bu, ini murah sebenarnya. Coba Ibu bayangkan kalau berobat di rumah sakit, berjuta-juta. Ibu nggak dilihat pakai pajero, pakai motor, pakai ojek, nggak dilihat. Ketika masuk kata dokter sekian juta, Ibu harus keluar. Dan di sini menariknya herbal. Kalau herbal ini dia memperbaiki sistem sel. Di dalam tubuh kita terdapat 3 bagian. Yang pertama apa? Jantung. Yang pertama organ. Ini yang lomba, ini mana? Yang pertama organ. Yang kedua jaringan. Yang ketiga jantung yang pertama. Yang pertama organ. Yang kedua jaringan. Yang ketiga, berarti kalau organnya rusak akibat dari jaringannya yang jaringan rusak ini akibat kurang sel. Sel itu tumbuhnya miliaran dan matinya juga harus miliaran. Kalau dia nggak mati, maka itulah yang disebut kanker. Paham?
Makanya dia harus stabil, hidup dan matinya itu harus stabil. Nah ini kabar buruknya, dia mati dan dia juga tidur. Jadi kalau dia tidur itu makanya kita lihat wajahnya kok orangnya masih muda, tapi kok wajahnya boros ya? Itu karena selnya tidur. Siapa yang menidurkan sel? Yang pertama? Nina Bobo. Bagus. Apa lagi? Yang kedua? Ngantuk. Apa lagi? Yang pertama HP. Yang kedua radiasi TV. Apa namanya itu? AC. Apa lagi? Kipas. Yang berikutnya apa lagi yang menidurkan sel? Makanan yang mengandung kimia. Micin pakai nggak? Itu dia, bukannya tidur, mati dia. Paham nggak kira-kira? Makanya kalau pengen cepat tua, banyak-banyak makan mie. Pengen cepat mati, banyak-banyak makan penyedap. Betul nggak? Karena zaman dulu, Bu, kita ini paling enak loh jadi sudut pandang perbandingannya. Tahu nggak perbandingannya sama siapa? Anak suku dalam. Anak suku dalam dulu, nyamuk aja takut. Nggak ada satupun yang kena diabetes. Nggak ada satupun yang kena malaria. Kita ini berada di tengah-tengah mereka, betul nggak? Artinya apa? Kok sekarang di rumah sakit Bangko itu banyak yang kena diabetes, kena stroke, kena asam urat. Anak suku dalam loh. Masih kecil-kecil loh. Umur-umur belasan tahun sudah ada mulai gejala stroke loh. Anda coba aja ke rumah sakit Bangko, itu Anda bisa lihat. Itu orang suku dalam semua di depan itu. Kenapa? Dulu mereka nggak makan micin. Sekarang mereka makan micin. Ngeri kan? Makanya beruntung Anda yang di produk kesehatan THNet. Betul nggak? Mau makan bakso, minum teh. Minum micin. Mau makan bakso, minum. Mau makan bakso, minum teh. Mau makan mie ayam, teh. Mau makan sate, teh. Udah nggak? Merokok, teh. Tuh, mantap kan? Bangun teh. Apa Pak, Bu? Bangun teh. Bangun teh, tidur pun teh. Ya kan? Paham ya kira-kira? Jadi teh ini sangat luar biasa. Makanya sold out terus di sini cuman berapa detik. Bu, Pak, teh ada, cek langsung habis. Saya 2, saya 3, saya 1 box. Wah, tepuk tangan tuh teman-teman sekalian. Ya. Next. Saya tidak pintar bicara. Siapa dalam ruangan ini tidak pintar bicara? Angkat tangan. Tidak pintar bicara? Oke, siap. Tidak pintar bicara, betul nggak? Bu Eni juga sama dulu. Bu Dini juga apalagi ya. Nah, kalau kita nggak pintar bicara, kabar baiknya kita ada yang namanya public speak. Di situ kita akan belajar bagaimana cara ngomong, bagaimana cara megang mic. Karena kalau kita nggak ikutin public speaking, megang ngomongnya di sini, mic-nya di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di situ ada, ya, paham nggak kira-kira? Jadi di situ ada orang sakit. Nah, kalau kita minum teh, sering ketemu begitu? Terus kalau public speakingnya nggak bagus, ngetes, ngetes mic-nya di mana? Betul nggak? Harusnya, paham nggak kira-kira? Makanya di public speaking akan diajarkan. Siapa yang mau ikut public speaking berikutnya? Siap? Jadi nanti ngomong kayak Mom Ihda. Nanti ngomong kayak saya, pengganti berikutnya. Dulu saya main operator, sekarang ada penggantinya. Dulu saya MC, ada penggantinya. Besok saya kepinginnya Anda jadi pembicara berikutnya. Karena keberhasilan kami adalah ketika kami mengantarkan Anda menjadi pemimpin juga di sini. Keberhasilan kami adalah ketika kami mengantarkan Anda menjadi leader juga di sini. Keberhasilan kami ketika kami melihat mobil Anda ada di situ, itu keberhasilan kami. Bukan berarti kami dapat 1 miliar, dapat 200 juta, dapat 250 juta. Itu bukan keberhasilan kami, itu pencapaian kami. Keberhasilan kami mengantarkan Anda tegak di sini sebagai pengganti kami. Siap? Siap? Oke. Kalau nanti kita nggak bisa bicara, belajar sama upline-nya untuk role play ya. Makanya setiap minggu tuh jangan sampai di wilayah Anda nggak ada acara mingguan. Nanti di situ ada meeting group yang upline-upline Bu Dini, Bu Aini buat meeting group.
Role play ngomong nih, biar dia terkecil-kecil di depan nggak apa-apa. Saya dulu tengok di grup, wah, hebat nih Bu Eni, Bu Dini udah bikin seperti itu. Di tempat Pak Dayat, di basecamp kita, belajar ngomong, itu udah luar biasa. Itu yang the best. Ya, Anda akan menjadi trainer berikutnya, Anda yang menjadi leader berikutnya. Mau seperti itu? Nah, oke, next. Saya tidak banyak teman. Ini Tarzan ini. Saya nggak banyak teman, ya. Jadi ya kalau nggak banyak teman kan Tarzan, ya, cuma sendirian. Harimau, gajah itu kawan dia. Nah ini ada teman semua? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang seperti ini, ajarkan mereka yang namanya prospecting. Ada dampingin mereka. Tiba-tiba lagi makan, ada contoh kan. Ibu, dari mana Bu? Lagi makan juga ya Bu ya? Lagi duduk. Nah, ini di rumah makan, contohnya di rumah makan. Oke, kita berdialog ya. Nggak mungkin duduk sini diusir. Kalau saya pemilik rumah makan nggak puas, udah nggak? Seolah-olah kita lagi makan. Saya ngajak Bu Sadima. Ibu dari mana Bu? Tapi pas kita dari pintu, usahakan tebar senyum, tebar GPS, senyum. Jadi kalau kita lama meregut, Ibu ini tidak bawa akal diajak ngomong, betul nggak? Jadi duduk, Bu. Duduk Bu Sadima. Ibu dari mana Bu? Dari mana Bu? Misalnya ibunya agak pakak ya, misalnya ya. Jadi ngomongin dong. Ibu dari mana? Dari Pariaman. Oh dari Padang. Oh Ibu kebetulan mampir. Siapa ngomongnya? Oh, Ibu kawannya ya? Oh ya. Oh ini kawan sejatinya ya. Maaf Bu ya. Oh. Ya. Bercanda juga. Ya. Ini role play Bu ya kan? Ini namanya role play. Oh, jadi Ibu dari Padang. Nah, oh iya. Di Padang tuh biasanya padi banyak Bu ya. Banyak sawah ya gitu. Oh, kelapa juga. Oh, di pesisir Bu ya. Nah, itu namanya enak nggak? Langsung kayak nyaman gitu ya. Oh, banyak. Oh, Ibu di pesisir. Pariaman. Oh, berarti kelapa di situ Bu ya. Ibu nanam juga? Ya. Oh, iya. Berapa sekarang kelapa Bu? Di situ. Paham? Nah, si Bu Sadima itu disuruh nengok, bukan suruh makan. Nengokin gitu ya. Nah, paham nggak? Oh, nanti minta nomor handphone. Bu, boleh minta nomor handphonenya. Kebetulan saya mau ke Pariaman ke depannya. Apa? Saya mau ada program pupuk, gitu kan? Oh, bolehlah. Pupuk apa tuh? Nah, naik emosinya. Paham nggak? Naik emosinya. Baru kita ketemu keluhnya nih. Ibu ini mau pupuk nih. Dan minta nomor handphone dulu, Bu. Jangan dijelaskan di situ. Jangan dijelaskan di situ. Biasanya, walaupun closing, waktu Anda terpepet. Paham nggak kira-kira? Takutnya lagi di setengah-tengah, ibunya nggak nyambung. Tapi tetap kita kasih info-infonya, tapi jangan semuanya. Nanti Ibu ada waktu kapan kita bisa komunikasi lagi. Minta nomor handphonenya Bu. Minta nomor handphone pastikan 5 menit paling lama. Paling bagusnya 2 menit. Nah, setelah minta nomor handphone, Bu Sadima tadi udah nengok saya prospek belum? Sudah kan? Nah, nanti Ibu begitu. Akhirnya Ibu walaupun nggak punya teman, Ibu bisa dapat prospecting. Paham? Sekali lagi apa? Prospecting. Jadi bertemu orang baru. Gitu caranya. Jadi kalau kita mau masuk rumah makan, sekarang mulai senyum. Senyum? Coba senyum dulu. Cheese. Aduh, hutang semua ini. Beban semua. Coba sekali lagi sebut cheese. Lebih meriah. Cheese. Nah, oke? Siap? Oke. Jadi ketemu orang jangan merengut. Anda lagi ada masalah, Anda bawa kemana-mana, tidak ketemu. Paham nggak? Bawa senyum. Siap? Ya. Udah bisa senyum, nggak aku langsung ketawanya. Langsung ketawanya. Jangan Bu, aku takut orang bilang Ibu sakit. Ya. Oke, next. Ya. Saya pikir-pikir dulu, betul nggak? Saya pikir-pikir dulu, ngapain dipikir Pak? Udah ada prospek 1 jam, suruh pikir-pikir. Bapak ngapain pikir? Nggak ketembus Pak. Nggak tembus sama pikiran Bapak, betul nggak? Apa yang Bapak pikirkan? Coba boleh tanya, saya boleh tahu. Apa yang Bapak mau pikirkan? Bapak nggak ada uang, misalnya begitu ya. Oh saya nggak ada uang, misalnya orang sakit nih ya. Nah sekarang jadi pertanyaannya, kira-kira Bapak mau sehat atau enggak? Ya saya mau betul, tapi saya lagi nggak ada uang. Nah itu berarti betul-betul nggak ada uang. Tapi dia kayak ragu ngomongnya. Kita bisa lihat psikologis orang itu ya.
Ya nantilah, kita ini kebetulan sekarang lagi dompetnya lagi tidak ada duitnya ini. Itu biasanya ada uangnya. Tapi dia ragu dengan penyampaian kita. Jadi bagaimana caranya? Follow up, follow up, follow up. Kita datangin ulang. Follow up itu artinya tidak lanjut, datangin lagi. Bagaimana Bapak? Nah, makanya siapa yang punya WA? Punya WA? Punya. Facebook punya? Itu sering Anda nengok status orang atau status Anda yang ditengok orang. Anda tahu nggak Lim Seliong? Tahu Lim Seliong? Tahu? Siapa Lim Seliong? Pengusaha. Siapa pengusaha apa? Ya udah tahu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Eli. Beliau pemilik BC, terus pemilik Indofood. Nah, nggak apa-apa, yang penting jawab ya. Nah, beliau pemilik Indo. Anda tahu Pepsodent? Dari mana taunya? TV, betul nggak? Dari TV. Anda tahu sabun Lifebuoy tahu? Dari mana? Dari TV, dari iklan. Anda tahu Indomie? Dari mana? Tahu nggak Anda yang namanya Micok? Mie tapi namanya Micok, tahu? Kenapa nggak tahu? Nggak ada iklannya kan? Micok. Terus apa tadi? Nah, kan saya ngomong begini karena tidak tahu, nggak ada iklannya. Nah, bagaimana orang mau beli produk Anda, pasang status enggak, pasang di WA enggak, di Facebook enggak, pengen kaya, mimpi. Orang terkaya di dunia ini pakai iklan, paham ya? Aku senyap aja Pak. Emang ngapain senyap kayak pembunuh bayaran aja? Kita ini harus terbuka. Kita bukan mau nipu orang, gak usah gaya-gayaan. Senyap saya senyap. Ya setiap hari aku tengok statusnya, bunuh saja diriku. Aduh, muak dan aku tengok status kayak ini, ya Allah, nak muntah saya. Nangis-nangis, apa ngapain? Gak ada yang peduli sama kita kalau kita sakit. Gak ada yang peduli kalau kita susah, betul nggak? Orang peduli ketika kita berprestasi, Bapak Ibu sekalian. Jangan tunjukkan penderitaan kita sama siapapun. Jangan tunjukkan kesusahan kita sama siapapun. Tapi tunjukkan ke mereka bahwa kita selalu bahagia, Bapak Ibu. Siap? Status jalan-jalan. Status produk jalan-jalan. Produk jalan-jalan. Produk jalan-jalan. Nanti Ruby direktur kayak Mom Ija. Gitu. Ngerti nggak? Ini status yang seseorang diambil yang nyanyi dikit itu kan, aku merana, masukkan ke statusnya. Gambarnya orang layu. Kan kalau orang merana itu kan ada yang semangat kan? Layu, nangis. Emang happy nengoknya? Muntah. Betul nggak? Tepuk tangan sekali lagi. Yang happy aja. Sampai Anda tahu kita ini punya masalah. Tunjukkan sama mereka bahwa Anda calon orang pengusaha yang berkualitas, calon leader yang berkualitas. Paham? Siap? Ya, nanti kalau aku lihat lagi komennya aku balas. Cepat bunuh diri. Ya. Jadi kalau orang bilang saya pikir-pikir dulu, kita gali lagi apa membuat mereka berpikir-pikir. Ya? Oke? Oke, next. Saya sudah join di beberapa MLM tapi tidak sukses. Saya tidak ketemu begini. Kalau gini jawabannya, apa jawabannya? Oh ya udahlah Pak, nggak usah join Pak. Pusing malah saya banyak dan alasan Bapak nih, betul nggak? Jangan begitu jawabannya. Jawabannya Pak, kalau saya lihat Bapak nggak join, nggak sukses di MLM, boleh saya tanya 3 hal Pak? Apa? 3 hal. Yang pertama Bapak dengar audio nggak? Oh, audio apa? Audio cara sukses di bisnis Bapak ada nggak? Oh, nggak ada, kami nggak pernah dengar. Oh, pantas nggak punya ilmu, betul nggak? Terus Bapak dengar baca buku nggak? Oh, saya ada suruh beli buku tuh. Oke Pak, bab berpikir dan berjiwa besar bab 7 apa Pak? Betul nggak gitu? Ditanya bab 7 nggak ngerti, bab 12 apa? Ada yang tahu bab 12 berpikir dan berjiwa besar? Itu jawabannya. Dia pakai hati ke hati. Saya tahu orang-orang yang udah baca buku ini dia pakai transfer. Ya.
Tentukan tujuan. Bab 7, berkumpulan dengan orang yang nomor 1. Bab 1 apa? Itulah. Makanya belajar baca buku dong ya, supaya nanti punya, walaupun kita tinggal di dusun tapi kita punya intelektual yang bagus, ngomong yang bagus. Paham? Ya, siap. Jadi kalau ketemu orang tanya yang pertama audio. Dengar audio nggak tiap hari? Karena kalau dengar audio pasti kita punya sudah tuh baca buku. Karena kenapa, untuk apa baca buku, Bu Eni? Untuk merubah karakter. Kalau dengar audio, Untuk merubah pola pikir. pola pikir, betul sekali. Yang ketiga apa yang kita tanya? Bapak sama Ibu sering datang pertemuan nggak? Pertemuan untuk apa? Untuk menambah ilmu dan wawasan. Betul. Yang lebih efektif mendapatkan momentum. Banyak kita bergerak itu karena lihat pertemuan. Tadi nengok Mom Ida dapat Mercy, mau nggak? Wah, Mom Ida jadi begitu ya. Berarti saya juga begitu. Paham nggak kira-kira? Pertemuan itu untuk mendapatkan momentum, semangat dan momentum. Kalau buku untuk merubah karakter kita, yang keras jadi lunak, terus yang lunak jadi semangat, jadi sedang-sedang saja. Terus yang berikutnya, kalau mendengar audio, kita selalu terbakar dan termotivasi. Jadi kita dapat arahan hidup itu setiap hari. Makanya kalau Pak aku down, pasti nggak dengar kaset. Kalau orang down itu pasti tidak dengar kaset, nggak ada insya Allah. Pasti. Itu pasti. Saya bilang nggak ada insya Allah. Pasti. Karena tidak punya tidak punya arahan hidup. Kalau kita dengar Al-Quran, seneng nggak hatinya? Terus kalau kita dengar ceramah, dapat nggak petunjuk jalan? Sama. Kenapa kita harus dengar ceramah tiap hari? Supaya ada wawasan. Yang udah seminggu nggak dengar ceramah, yang sudah sebulan nggak dengar ceramah, yang udah setahun nggak dengar ceramah, pasti bejat itu. Bener nggak? Makanya HP itu jangan dengarkan yang lebih baik aku bunuh diri segala macam. Makanya negatif aja ucapannya. Paham nggak kira-kira? Siap? Ya, berubah ya. Jadi kalau orang begini, oh jadi harus sukses tuh harus 3 ini ya. Iya, baca buku, dengar audio, dan datang pertemuan. Oke, next. Saya tidak punya waktu. Nah, kalau tidak punya waktu ini, Pak, justru Bapak kalau jalankan THNetwork dengan benar, maka Bapak punya waktu. Kayak Mom Ida, kerja nggak? Kerjanya udah kayak ngantenan tiap minggu. Kalau teman-teman kerjanya Senin sampai Sabtu kan? Betul nggak? Senin sampai Sabtu kerja cari duit kan? Mom Ida kerjanya setiap hari Minggu, ngisi acara di Pekanbaru, ngisi acara di Pelawan, ngisi acara di Sia, ngisi acara di Salawangun hari ini, itu pun dibayar. Jadi Mom Ida nggak closing pun hariannya masuk ke beliau, developmentnya masuk, piringnya masuk, itu berjuta-juta setiap hari tanpa harus closing. Walaupun beliau tidur di rumah lagi ngangon anak, ngelon anak, lagi ngasuh anak, beliau bisa masuk 1 juta sampai 3 juta per hari. Mau nggak? Mau? Siap berjuang? Tapi masih negatif nggak? Ya, plan saya ini terkutuk. Sebentar, udah nggak? Ini upline saya ini luar biasa ini. Wah, jangan berantem sama upline. Upline itu timmu kita, downline kita timmu kita, betul nggak? Harus unity. Unity itu artinya harus kompak. Paham? Jangan pernah berantem sama siapapun. Biarkan hati kita bahagia dulu baru sukses. Paham? Bahagia dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru bahagia. Bahagia dulu baru sukses. Makanya kemana-mana tuh happy. Kalau ketemu saya tuh senyum gitu. Setuju gak? Nah, kan mulai lebar nih. Senyum, siap cheese? Oke. Nah, jadi kalau orang tidak punya waktu, bilang, Pak, nanti kalau Bapak jalankan ini, Ibu jalankan ini. Ibu punya waktu nih loh videonya. Ini Mom Ida ini, waduh, gila tidur aja Pak, gak ngapa-ngapain itu dapat 1 juta per hari sampai 3 juta. Nggak ngapa-ngapain. Mau nggak Pak? Dulunya sibuk juga. Beliau sarjana hukum. Tapi sekarang membuktikan Pak, nggak kerja dia dapat duit. Makanya selama ini kita hubul dunia Pak, kejar dunia, betul nggak?
Orang kan bilang, Pak, jalankan MLM itu cinta dunia banget sih, cinta dunia. Tukang ojek lebih cinta dunia sampai mati dia kerja terus, betul nggak? Kuli bangunan sampai mati dia kerja terus, betul nggak? Cinta dunia banget. Coba istirahat sih seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak makan tuh anak. Betul nggak kira-kira? Kita lo kerja cuma 3 tahun, ya semangatnya 3 tahun, nggak pulang-pulang 3 tahun, capek-capek 3 tahun, tapi tahun ketiga dan seterusnya, maka kita nggak ngapa-ngapain pun, nggak capek pun, dibayar sama THN berjuta-juta per hari. Mau? Oke. Nah, itu cari jawabannya. Next. Saya tidak percaya diri. Nah, kalau tidak percaya diri, makanya Bapak Ibu ajak mereka langsung ke lapangan. Ya udah gini aja Bu, Pak. Bapak ada orang sakit nggak? Keluarganya, tetangganya. Ada. Bapak saya, tante saya, mama saya sakit. Ya udah kita coba main ke rumah sana, kita ngobrol tentang produknya. Bilang saya konsultan kesehatan yang udah berpengalaman. Bilang sama mereka edifikasinya bahwa saya sudah banyak pasien. Oh ya udah, datanglah sampai ke rumahnya. Anda prospecting dan ternyata closing. Naik nggak percaya diri percaya diri tim kita tadi? Naik nggak kira-kira? Nah makanya Anda langsung bawa ke lapangan. Paham? Oke, next.